Kami mau senantiasa selalu mengucap syukur Tuhan di dalam segala hal yang Engkau izinkan untuk kami alami Tuhan. Sebab itulah yang menjadi kekuatan, sukacita, pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, oh
selalu beserta kami, sekalipun lembah yang harus kami lalui. Oh, yes Lord. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kami percaya tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh Yesus, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Yes Lord. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, oh Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, oh, ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukurku buat kasih setia-Mu Tuhan, rancangan yang terbaik Kau berikan. Oh, tiada kasih yang seperti kasih-Mu Tuhan, panjang dan lebar kasih-Mu
Yesus. Oh, kira lama syandana lama 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 sie. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, yes Lord. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Masa pandemi saat ini yang kita alami seakan-akan tidak akan berakhir. Dulu sebelumnya saya pikir ya hanya sebentar saja. Tapi ternyata ini sudah tahun kedua. Wah, sungguh tak terbayangkan, saudara-saudara. Lalu saya mengingat satu ayat hafalan yang dulu sering saya tiap hari saya hafalkan, yaitu Roma 8 ayat 28 bunyinya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya merenung, saudara-saudara, betapa sempitnya waktu dan terbatasnya hidup saya. Saya dibatasi oleh ruang dan gerak. Kalau dulu kita bisa bebas, kalau lagi pikiran kita lagi butek, lagi stres, kita bisa pergi jalan-jalan ke mall, melihat-lihat, barangkali ada yang bisa dibeli, diskonnya barangkali lagi besar yang ditawarkan. Tapi kita sekarang gak punya pilihan lagi. Pilihan kita terbatas. Hidup kita seakan-akan dibatasi. Dan saudara tahu, perenungan saya dalam hal kepuasan hidup. Kepuasan hidup. Apa sih ukuran kepuasan hidup? Apakah sesuatu kalau kita itu punya banyak, lalu kita bisa bilang, aduh sekarang sudah cukup lah, puas saya hidup ini. Ada tulisan dari penjara berbunyi begini, kita dapat memiliki kepuasan hidup bahkan ketika kita tidak memperoleh semua yang kita inginkan. Seakan-akan masa pandemi ini juga penjara bagi hidup.
kemana-mana kita takut, mau pergi dibatasi, apalagi liburan kemarin. Ada penyekatan-penyekatan. Teman saya mau pergi untuk liburan, sudah hampir keluar dari tol tujuan di mana dia akan berlibur. Ternyata dia harus ditolak dan harus putar kembali. Saudara, kalau kita tidak mengerti apa artinya kepuasan hidup, maka hidup kita akan diisi dengan kekecewaan, dan kekecewaan. Dan ujung-ujungnya kita menyalahkan Tuhan. Saudara-saudara, perlu kita merenungkan kepuasan hidup. Kepuasan hidup seseorang tidak ditentukan oleh kelimpahan materi maupun kebebasan dia mau kemana pergi. Tetapi saudara, kepuasan hidup itu kalau sudah mengerti panggilan Tuhan. Allah ikut bekerja dalam hidupmu. Apalagi dunia saat ini, saudara, di dalam keterbatasan ini melalui media sosial, orang sudah ingin mencobai kita dan berkata, engkau bisa membeli, gak harus pergi ke mall, lewat belanja secara online. Dan ketika kita disuguhkan dengan pilihan-pilihan itu, kata saudara dalam hati, aku pilih ini. Oh, bisa disimpan dulu, nanti diputuskan. Saudara-saudara, toko yang dibuka secara online ini bisa menggelitik kita setiap kali kita melihat gadget kita, muncullah notifikasi. Bagaimana? Apakah engkau sudah mempunyai waktu untuk memutuskan? Jangan ragu. Sebelum harganya naik, ini sudah promosi, sudah diskon 50%. Besok hari terakhir. Saudara-saudara, kita kayaknya dikejar dan kita dirangsang untuk merasa kalau aku punya itu, aku bisa puas. Kalau aku bisa beli ini, maka aku merasa senang. Saudara-saudara, promosi ketidakpuasan hidup ini terus akan muncul. Seakan-akan hidup kita ini dibombardir dengan hal-hal yang baru, yang lebih baik, yang akan menjadikan hidup kita ini lebih lengkap bila kita memperolehnya. Lalu bagaimana kalau saudara-saudara sekarang waktu semacam ini, di masa pandemi ini? Kalau saudara tidak bisa memiliki yang ditawarkan itu, mungkin barangkali di antara saudara yang bekerja, gaji saudara sudah dipotong dari awalnya. Kehidupanmu untuk mengatur ekonomi keluarga juga sudah sulit. Tetapi promosi tadi mengatakan kalau engkau punya ini, engkau hidupmu akan lebih lengkap. Engkau akan bisa puas. Saudara-saudara, tidak heran kalau sudah melihat juga teman yang lain sudah punya apa yang kau inginkan. Lalu kita ditantang untuk bisa membandingkan kehidupanmu dengan kehidupan orang lain. Saat engkau belum mendapatkan apa yang kau inginkan, engkau sepertinya dibuat hatimu menjadi gundah, tidak puas diri, dan engkau menjadi cemas di dalam kehidupan. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, saudara, kita gak perlu khawatir akan apapun juga. Lukas 12 ayat 22 sampai 23 mengatakan, Lukas 12 ayat 22, demikian bunyinya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah
khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ayat 23, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi saudara, kalau engkau bisa menerima ayat firman Tuhan ini, engkau bilang begini, hidup itu lebih penting daripada mengeluarkan uang untuk memiliki yang seperti itu. Seakan-akan saudara-saudara, dengan masa pandemi ini yang membatasi hidup kita ini, kita juga ditantang oleh sesuatu yang di dalam diri kita untuk bisa menahan diri, untuk berkata, gak usah khawatir akan apa yang kau tidak miliki. Sebab Tuhan menyediakan, hidup itu lebih penting. Kadang-kadang ada orang yang gak kuat, saudara-saudara. Gak kuat karena apa? Karena cobaannya begitu banyak. Masalahnya begitu rumit. Apalagi kalau dulu kebiasaannya sering juga pergi ke mall berbelanja. Hari-hari ini dia harus di rumah terus. Kalau dulu ingin makan ini, makan itu, maka kita bisa memilihnya. Sudah memang manusia itu mempunyai kemampuan untuk bisa memilih. Ya, memilih dari banyak alternatif yang ditawarkan dunia. Termasuk hal-hal yang belum nyata, yang masih dibilang ini harus order lebih dulu. Ya, pesen dulu. Ya, baru bisa dimiliki di masa-masa yang sudah disepakati kemudian. Lalu saudara-saudara bilang begini, kemampuan untuk memilih itu mendorong saya untuk bisa memiliki itu. Tetapi ingat kutipan yang dibaca dari penjara tadi, kepuasan hidup itu tidak harus ditentukan oleh apa yang dimiliki. Saudara-saudara, saya percaya orang yang di penjara saja bisa mengatakan begitu. Masa pandemi kita ini, kita masih bisa keluar pada jarak-jarak tertentu, pada kepentingan-kepentingan tertentu. Ayo saudara-saudara, kita bersyukur saja. Sebab tanpa bersyukur hati kita bisa dibuat begitu cemas, takut, khawatir. Bahkan saudara-saudara, engkau mengarahkan matamu ke atas dan berkata, Tuhan, sungguhkah engkau itu mengasihi aku? Sungguhkah engkau ini ada? Saudara-saudara, lalu kita berkata, wah, saya sudah nggak tahan lagi. Beberapa dari antara kita bisa membuat diri kita menghilangkan tekanan hidup itu dengan berolahraga. Ya, waktu libur itu kan hanya Sabtu dan Minggu. Jadi kadang-kadang kita bisa lupa kalau Minggu harus kita juga tetap berbakti dan beribadah. Tetapi sekali lagi demi, ya saudara-saudara, menghilangkan kepenatan hidup, demi memperoleh kepuasan hidup, maka dia pergi dengan teman-temannya. Istilah sekarang itu namanya goes. Ya, dikayuh ya sepedanya. Tak terasa udara dingin di luar sana lebih menghibur daripada masuk ke dalam gedung gereja. Ya, beberapa sudah mulai dibuka ibadah gereja secara onsite. Tapi bagaimana kita bisa menikmati ibadah secara online juga? Karena angin
pagi segar di hari libur itu lebih menghibur. Saudara-saudara, marilah waktunya kita belajar untuk mengucap syukur. Firman Tuhan mengatakan mengucap syukur itu dalam segala hal. Dalam segala hal. Jadi hari ini penting bagi setiap kita. Jangan menghakimi kasih Tuhan dengan lingkungan di mana engkau berada atau lingkungan yang kau alami. Don't ever judge God's love based on your circumstances. Hari ini Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya kepada setiap saudara. Tuhan ingin menyatakan hal-hal yang baru. Dan Tuhan pernah berkata dalam Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Saudara, tidak ada. Memang saudara-saudara, saya dan saudara itu mempunyai kemampuan untuk memilih dari keinginan-keinginan kita. Keinginan-keinginan ini tidak bisa dibantah. Contoh saja ya, keinginan untuk makan. Karena lapar saudara, pasti saudara akan cari makanan. Dan dari makanan itu dulu, sebelum masa pandemi, engkau bisa milih mulai yang paling murah, paling banyak porsinya, atau yang paling nikmat rasanya. Tentu saja yang nikmat itu harganya lebih mahal. Tetapi ukuran-ukuran mahasiswa berbeda dengan ukuran-ukuran yang sudah bekerja ya. Dulu saya sebagai mahasiswa, pilihan saya begini, saudara. Cari yang murah, porsinya yang banyak, dan rasanya buat kita bilang lumayan nikmat. Lumayan nikmat. Bukan nikmat betulan, saudara. Kalau nikmat betulan pasti mahal. Dompet kita nggak cukup. Ya, disesuaikan dengan kemampuan. Jadi saudara, memang keinginan-keinginan ini banyak, saudara. Keinginan-keinginan kita itu banyak. Ingin untuk menikmati sesuatu, ingin mendapatkan atau memiliki sesuatu. Tetapi juga saudara-saudara, sebagai orang yang sudah lulus kuliah atau ingin meniti karirnya itu, dia bilang gini, dia punya keinginan untuk melakukan sesuatu dan ingin mencapainya. Saudara-saudara, memang dulu kalau sudah bisa makan sehari 3 kali cukup. Terus kemudian kita meningkat. Kalau aku sudah tidak indekos lagi dan punya rumah sendiri, aku bilang, oh cukup ya, lega. Bisa untuk modal untuk menikah. Betul gak? Iya toh. Nah, tapi setelah punya rumah, dia terus meningkatkan keinginannya lagi. Ya, saudara, bukan hanya makan sandang pangan, lalu papan tempat tinggal, lalu saudara lagi kepuasan hidup yang ditingkatkan. Ketika engkau bisa diterima orang lain, pendapatmu dihargai. Saudara, sekarang sepertinya hal semacam itu membuat saudara menjadi tertekan. Kayaknya sudah nggak bisa bebas lagi. Ya. Dan akhirnya saudara, kalau engkau hanya menggantungkan kepada apa yang belum, pikiranmu engkau pusatkan kepada apa yang belum kau miliki, maka engkau semakin cemas dalam hidup. Hari ini saudara, renungkanlah kebaikan Tuhan. Buatlah hatimu bisa belajar bersyukur. Bukankah Mazmur 23 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ayat yang keempat mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara, ada gembala yang bisa menghibur saudara. Tidak harus engkau harus punya semuanya, punya ini, punya itu, punya HP yang ini masih kurang, ya ditawarkan yang lebih baru lagi. Dan sudah hidupmu terus tiap hari untuk mengejar hal-hal yang belum kau miliki. Pikiranmu engkau arahkan pada hal-hal yang belum kau punyai. Tetapi ingatlah saudara, engkau punya gembala yang baik, yang bisa menghibur engkau. Bersyukurlah. Dari situ engkau akan merasakan bagaimana tangan Tuhan yang baik itu akan mendampingi dan membelai engkau. Dan berkata, anakku, tak usah kau khawatir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kuatkan imanmu dalam masa-masa seperti ini. Kuatkan imanmu di dalam Tuhan. Ya memang saudara-saudara, ada hal-hal yang tidak bisa kau lakukan, tetapi Tuhan bisa melakukannya untuk saudara. Yakinilah Tuhan sanggup membuat perubahan di situasi yang sulit ini dalam kehidupanmu. Mungkin kau menganggap hal-hal semacam ini menjadi satu tragedi di dalam kehidupanmu. Kalau engkau memandang mempunyai satu fokus hidup kepada Tuhan, maka tragedi hidupmu itu akan bisa engkau ubahkan menjadi triumph, satu kemenangan yang luar biasa. Kalau engkau menjadi korban, saudara ingatlah Tuhan ikut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Maka saudara-saudara, ketika engkau merasa dirimu menjadi korban, engkau akan bisa mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Mari minta kepada Tuhan supaya waktu-waktu ini ketika dunia membombardir saudara dengan rasa ketidakpuasan itu, disuguhkan, ditawarkan hal-hal yang baru, hal-hal yang lebih baik, tawaran diskon yang lebih banyak. Ya sepertinya saudara-saudara ingin menggapainya, tetapi kemampuan saudara terbatas. Serahkan pada Tuhan dan Tuhan sanggup menolong saudara. Berkatilah Tuhan setiap orang yang berharap padamu. Diberkatilah Tuhan orang-orang yang selalu mengandalkan Engkau. Kami percaya Tuhan, bukan apa yang ku miliki yang memuaskan aku. Kepuasanku itu kalau Engkau menjadi pusat dalam hidupku. Tuhan berkati setiap saudara-saudara kami yang hari-hari ini diliputi dengan banyak tekanan, dengan masalah. Belajar mulutmu berkata, Tuhan Engkau baik. Dan Engkau nyanyikan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur padamu ya Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku Puji Tuhan. Mari kita belajar bersyukur.
Tuhan memberkati saudara. Amin.